Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di mata kuliah pemrograman spasial. Dan di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai pemrograman Python. Ini adalah review materi karena pemrograman Python tidak akan diajarkan secara penuh di mata kuliah ini, tetapi hanya berfungsi sebagai review, di mana Bapak dan Ibu serta adik-adik dianggap sudah memiliki dasar-dasar pemrograman Python. Dan di pertemuan ini kita akan mereview beberapa konsep dan mengapa kita menggunakan bahasa pemrograman Python untuk keperluan geospatial data science. Apa keistimewaan Python di sini? Ya, saya Daniel Laksono dan nanti Pak Cecep juga akan memberikan penjelasan mengenai apa itu yang dimaksud dengan geospatial data science dan bagaimana kita menggunakan Python untuk keperluan tersebut. Ya, jadi sebagaimana yang kita ketahui, ada satu acuan untuk pemrograman Python secara umum dan juga kurikulum-kurikulum yang terkait dengan Python di JS. Acuannya ada di link berikut. Silakan untuk dibuka dan dipelajari, dan nanti di situ barangkali ada beberapa hal yang berguna yang bisa memberikan gambaran kenapa kita menggunakan Python untuk keperluan JS dan mengapa Python menjadi bahasa yang disukai ketika kita membahas mengenai pemrograman spasial, termasuk apa yang akan kita pelajari di beberapa pertemuan yang akan datang. Dan ini juga ada beberapa buku rujukan yang mungkin bisa digunakan, dan kedua buku ini sifatnya gratis, banyak kita jumpai di internet, dan memang lisensinya terbuka untuk bisa dipelajari. Silahkan dipelajari mengenai buku-buku ini, dan juga ini sudah tersedia di Elok sebagai acuan dan sebagai rujukan untuk dipelajari nantinya. Nah, eh, sekarang kenapa kita perlu mempelajari hal-hal berikut? Karena begini, kita sekarang sudah berada di era industri 4.0, di mana data itu datang dengan sangat cepat dan data datang dengan sangat banyak. Bahkan 1 menit di internet saja kita sudah bisa menghasilkan banyak data. Ketika Bapak dan Ibu menonton video ini, ada banyak data yang berpindah dari internet ke dalam komputer Bapak Ibu, dan semua data yang dibuat ini kemudian juga perlu kita analisis. Kita sekarang kebanjiran data, ada banyak sekali data. Kalau dulu data susah kita kumpulkan, kalau sekarang kita punya sangat banyak data yang kemudian itu menyulitkan kita untuk menganalisis. Nah, data science di sini secara umum dan juga geospatial data science secara khusus berperan untuk bagaimana cara kita mengolah dan mengambil kesimpulan, menarik hal-hal yang penting atau insight dari data-data ini, agar kita punya sesuatu yang bisa kita simpulkan dari data yang mungkin secara kasat mata tidak beraturan. Nah, kenapa kita menggunakan Python? Kenapa Python sering juga digunakan sebagai untuk keperluan data science? Yang pertama adalah karena Python itu sangat mudah. Semua orang bisa mempelajari Python. Bahkan mempelajari Python seperti yang kita lihat di atas ini adalah seperti satu mempelajari bahasa baru untuk membaca dan menulis. Karena saking mudahnya Python. Jadi ada banyak alasan kenapa Python itu kemudian menjadi bahasa yang disukai. Python itu sangat simple. Bahasa pemrograman lain mungkin memerlukan lebih dari satu baris untuk keperluan sekedar mencetak hello world, ya. Sedangkan Python cukup hanya dengan menggunakan print hello world, maka kita sudah akan mendapatkan sebuah script atau tampilan yang sama dengan apa yang di bahasa pemrograman lain membutuhkan lebih dari satu baris. Nah, ini adalah beberapa contoh, ya, beberapa poin yang menunjukkan kenapa Python itu sangat ideal untuk keperluan data science. Yang pertama adalah stylingnya cantik, ada aturan penulisan Python yang sudah disepakati begitu untuk penulisan kode-kode yang lebih mudah dibaca. Kemudian ada modul yang sangat banyak, dan juga dia bisa menangani data dengan tipe data yang sangat mudah dan mudah untuk pemula, serta dokumentasinya sangat banyak. Ini adalah hal-hal yang mendukung kenapa kita menggunakan Python. Nah, sebagai contoh seperti ini, kita diminta untuk membuat sebuah program yang fungsinya untuk mencari bilangan Fibonacci ke 10.000. Bayangkan apabila kita melakukan analisis ini dengan data atau dengan bahasa pemrograman lain, maka kita akan membutuhkan sebuah program yang sangat kompleks. Sedangkan dengan Python kita cukup memerlukan sedikit baris saja, sedikit baris yang hasilnya sama seperti apa yang dibutuhkan di bahasa pemrograman lain. Kita lihat di sisi ini ada model bahasa Python yang dipakai untuk mencari bilangan Fibonacci ke 10.000 hanya dengan 5 baris, ya, dengan satu bahasa yang sangat singkat kita cukup untuk mencari
bilangan Fibonacci ke 10.000 yang kita cari. Padahal angkanya sangat-sangat banyak dan ini semuanya dihandle oleh Python dengan sangat baik. Nah, ini beberapa karakteristik Python. Jadi di antara karakteristik ini juga memudahkan kita untuk kemudian membuat dan menggunakan Python ini untuk keperluan analisis data spasial termasuk untuk data science. Dan kita akan jumpai juga karakteristik ini sepanjang materi yang nanti kita jumpai di materi mengenai pemrograman spasial. Dan Python ini memang dikenal secara universal sebagai salah satu bahasa yang paling banyak digunakan untuk AI, untuk keperluan artificial intelligence, termasuk di dalamnya nanti adalah data science yang akan kita pelajari di beberapa pertemuan terkait dengan pemrograman spasial. Dan Python juga memiliki modul yang sangat kaya. Modul-modul Python ini memudahkan kita karena kita tidak lagi perlu membuat dan melakukan sesuatu dari nol. Semuanya sudah disediakan dan kita tinggal memanfaatkan apa yang sudah ada, dan dari hal-hal yang sudah ada ini kemudian kita tinggal menyusun apa yang kita butuhkan dari modul-modul ini, dan kemudian dari modul-modul ini kita bisa melakukan analisis secara lebih mudah. Nah, sebagai pengantar, kita di pertemuan ini akan membuat sebuah environment Python. Kita akan mengatur lingkungan Python untuk keperluan data science, dan kita akan menggunakan Anaconda yang mana di dalamnya ada yang disebut dengan nama Jupyter Notebook seperti apa yang ada di belakang saya ini. Jupyter Lab atau Jupyter Notebook ini akan kita gunakan sebagai platform utama di mana kita nanti akan mengolah data, kemudian menampilkan peta, kemudian menampilkan histogram untuk exploratory spatial data analysis dan lain sebagainya. Yang ini nanti akan kita manfaatkan untuk platform yang kita gunakan sepanjang pertemuan kita di pemrograman spasial ini. Nah, ini nanti juga akan menjadi bagian dari apa yang kita pelajari. Ada antarmuka yang interaktif di dalam Jupyter Notebook. Setiap notebook ini merupakan sebuah environment Python yang nanti kita bisa manfaatkan untuk keperluan analisis geospatial data science. Saya kira itu untuk pengantar minggu kedua, pertemuan kedua dari pemrograman spasial. Selamat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.